Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pak Samsul Hidayat, Ketua Koros Muhammadiyah Pusat yang saya hormati, Bapak dan Ibu peserta Mudzakarah Tabligh, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan para hadirin semua. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa hari ini kita alhamdulillah hadir bersama dalam sebuah kesempatan Mudzakarah yang hari ini kita menetapkan tema untuk memudzakarahkan tentang cadar. Apakah cadar itu hukumnya wajib, sunnah, atau boleh itu. Jadi sebelum kita masuk pada acara mudzakarah, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dan kata pembuka dari Pak Samsul Hidayat, Ketua Koros Muhammadiyah Pusat, dan sekaligus juga seorang wakil ketua dari pimpinan pusat Majelis Tabligh Muhammadiyah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Buya Risman Mukhtar, para jajaran pimpinan Majelis Tabligh Kantor Jakarta dan pengurus KMM serta para peserta dan narasumber Mudzakarah Majelis Tabligh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur. Mudzakarah ini merupakan salah satu upaya kita untuk mencerdaskan kita. Tema Milad 107 Muhammadiyah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kelihatannya yang dibicarakan masalah sepele, cadar, penutup wajah. Tetapi pengkajian mengenai ini sudah melibatkan banyak ulama dengan mengumpulkan berbagai macam dalil dan bagaimana para ulama itu beristidlal, mengambil, mengolah dan menganalisis sebuah dalil dengan pemikiran-pemikiran yang sangat beragam, sangat canggih saya kira ya. Dalam fatwa tarjih di dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 7 ini halaman 58 sampai 72 ini dikemukakan begitu rupa berbagai macam pendapat mazhab ya. Secara ringkas itu mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah itu mengatakan bahwa aurat wanita itu seluruh tubuh tanpa kecuali, termasuk wajah dan telapak tangan itu termasuk aurat sehingga harus ditutup. Nah, dulu Pak Munawir Syadzali itu ketika jadi Menteri Agama pernah mengatakan Muhammadiyah itu cenderung Hambalian, cenderung mengikuti mazhab Hambali. Tapi dalam masalah cadar nggak ikut mazhab Hambali. Muhammadiyah dikatakan oleh Pak Munawir cenderung mengikuti mazhab Hambali karena Muhammadiyah sangat
penting di dalam melihat dalil dan istidlal. Jadi setiap fatwa tarjih, putusan-putusan tarjih selalu mengkaji dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah itu begitu rupa. Dan tentu juga metodologi keilmuannya termasuk di dalamnya ilmu fikih dan usul fikih dan perangkat ilmu yang lain yang kemudian sekarang dirangkum dalam sebuah rumusan namanya manhaj tarjih. Manhaj tarjih. Yang kalau kita lihat putusan-putusan yang terakhir itu memiliki sistematika yang sangat bagus, dimulai dari apa yang disebut dengan al-qiyam al-asasiyah, prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai dasar untuk mengambil sebuah putusan-putusan praktis hukum. Jadi yang pertama adalah nilai-nilai dasar al-qiyam al-asasiyah. Kemudian dari al-qiyam al-asasiyah itu diturunkan menjadi al-qawaid al-usuliyah, kaidah-kaidah usul. Nah, al-qiyam al-asasiyah itu tentu adalah dalil-dalil Quran dan Sunnah yang kemudian dianalisis dalam bentuk pemikiran-pemikiran pokok, prinsip-prinsip. Kemudian kalau al-qawaid al-usuliyah itu sudah berupa kaidah-kaidah, peraturan-peraturan. Baru kemudian pada tataran ketiga sebagai tuntunan praktisnya disebut dengan al-ahkam al-far'iyah. Nah, kalau sudah al-ahkam al-far'iyah namanya saja al-far'iyah, furu'iyah. Berarti memang dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Nah, di dalam majelis tarjih maka kemudian juga ada prinsip namanya tanawwu fil ibadah. Yang dimaksud tanawwu fil ibadah itu sebenarnya tanawwu fil fahmi wal amal. Perbedaan di dalam memahami, kemudian juga perbedaan dalam mengamalkan berkaitan dengan hukum-hukumnya. Nah, di dalam tanya jawab agama yang berkaitan dengan tema aurat dan jilbab, yang sekarang kita fokuskan kepada masalah cadar itu ya, itu majelis tarjih juga berawal dari dalil-dalil, baik itu misalnya di dalam surat An-Nur ayat 31, surat Al-Ahzab 59 dan ayat-ayat yang lain, kemudian juga hadis-hadis Nabi, hadis-hadis yang berkaitan dengan wajah dan telapak tangan itu ya, illa hadza wa hadza itu ya. Kemudian juga dalil-dalil yang menyebutkan bahwa wanita-wanita yang sedang ihram apabila terbiasa memakai niqab, itu niqabnya hendaknya dibuka. Bahkan dilarang menggunakan niqab itu kalau sedang ihram atau juga sedang sholat. La tantakib al-mar'ah al-mukhrimah. Jangan memakai niqab, jangan pakai cadar wanita yang sedang berihram. Berarti di luar berihram boleh. Maka kemudian ada yang mengatakan, nah, saya tadi perjalanan dari mana? Dari Solo ke sini itu sedang ramai di grup namanya Islam Berkemajuan, itu ya bahas tentang cadar. Gara-garanya Pak Komandan Kokam dulu kita, Mas Huri Mas Huda itu ya, itu memposting yang fatwa tarjih itu, yang meme kita itu ya. Makanya ramai di situ. Tapi kemudian saya katakan bahwa itu meme bukan pendapat saya, tapi itu pendapat tarjih. Silahkan dibuka tanya jawab jilid 7 halaman 58 sampai 72. Ada yang mengatakan, kenapa yang jilid 4 kok enggak ditampilkan? Saya katakan,
Jilid 7 ini penjelasan, rincian, penyempurnaan dari jilid 4. Karena pertanyaannya disebutkan di situ. Penanya ingin minta penjelasan fatwa tarjih yang sudah difatwakan dalam buku jilid 4 halaman berapa itu ya. Yang itu kan hanya dalil-dalil saja, itu tidak ada penjelasannya. Sehingga ini dirincikan. Nah, jadi ada al-qiyam asasiyahnya, ada al-qawaid al-usuliyahnya, ada al-ahkam al-far'iyah. Nah, setelah melihat dalil-dalil dan pendapat-pendapat dari tadi Hambaliyah dan Syafi'iyah seperti itu, mewajibkan menutup seluruh tubuh. Jadi ini nggak ada yang Syafi'iyah dan Hambaliyah, nggak ada ini ibu-ibu. Kemudian kalau Hanafiyah dan Malikiyah itu ya seperti ibu-ibu ini kira-kira. Artinya mengecualikan wajah dan telapak tangan, maka kemudian Majelis Tarjih itu berkesimpulan. Saya cuma ada beberapa yang saya kurang pas membaca pandangan tarjih itu terkait dengan jangan memakai niqab wanita yang sedang berikhram, tapi memberi penjelasannya menurut saya tidak pas ya. Justru itu penjelasannya adalah di luar ikhram, di luar sholat itu dibolehkan memakai niqab, kan begitu. Tapi simpulan Majelis Tarjih menurut saya sudah cukup moderat ya. Jadi Majelis Tarjih mengatakan dari berbagai pendapat mempertimbangkan dalil-dalil, maka Majelis Tarjih berpendapat bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sehingga menampakkan wajah dan menampakkan telapak tangan itu adalah sesuatu yang dinaskan di dalam dalil sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut Majelis Tarjih itulah yang lebih cocok untuk situasi Islam di Indonesia. Jadi muslimah di Indonesia yang cocok itu. Kalau Pak Samsul Anwar menambahkan, kalau saya menjadi seorang dosen sedang mengawasi mahasiswi pakai cadar nggak bisa dilihat ini mahasiswa siapa itu, apa Buya Risman pakai cadar masuk kelas apa enggak gitu. Nah, jadi beliau melihatnya dari sisi itu, tapi itu pendapat pribadi beliau, bukan fatwa tarjih. Fatwa tarjih mengatakan tadi ya, menampakkan wajah, menampakkan telapak tangan, jadi aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan itu adalah yang paling kuat, yang paling rajih, dan itu yang cocok untuk alam Indonesia. Tetapi memakai cadar penutup wajah tidaklah terlarang. Jadi tidak terlarang. Ada hukumnya Pak, tidak terlarang. Ada hukumnya, tidak terlarang. Bahkan sebuah kehati-hatian yang terpuji. Nah ini bisa ditafsirkan ini. Sebuah kehati-hatian yang terpuji itu apakah masuk sunnah apa enggak? Ditutup lagi kata-kata terakhir, dan pakaian takwa atau libasut takwa zalika khair. Pakaian takwa, libasut takwa adalah pakaian yang terbaik. Nah ini tafsirnya lain lagi. Kalau menurut Zulkarnain Al-Maduri, dua orang yang hidup di 2 abad atau punya 2 tanduk, pemilik 2 tanduk atau pemilik hidup 2 abad, kedua-duanya. Beliau mengatakan libasut takwa itu ya cadar itu. Ya kalau saya libasut takwa tidak bisa dipersempit dengan cadar. Pak Buya pakai imamah ini juga libasut takwa. Artinya libasut takwa ya libas yang menutup aurat dan dilaksanakan dalam rangka ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Ini saya kira sebagai pengantar, mudah-mudahan muzakarah ini
Itu kan mudzakarah dikira zakara yuzakiru, saling mengingatkan, saling membelajarkan. Jadi mudzakarah itu saling belajar, saling mengingatkan. Ada yang mempersoalkan di kalangan mahasiswa tabligh, kok mudzakarah tabligh berwawasan tarjih kok tidak mengundang mahasiswa tarjih? Saya katakan itu kan cuma mudzakarah, tidak mengambil fatwa. Maka tidak menghadirkan mahasiswa tarjih tidak apa-apa, tapi menghadirkan lebih bagus. Ya, karena di setiap level KMM, Korps Mubalik di setiap level itu yang KMM yang hidup betul itu ada mudzakarah untuk memberikan pengayaan wawasan terhadap para mubalik kita. Dan itu tidak mesti harus menghadirkan. Kalau ini yang kita kaji kan ini sudah namanya secara tidak langsung menghadirkan majelis tarjih. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Alhamdulillah paparan beliau sudah menambah wawasan kita. Jadi Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah menetapkan al-qiyamul asasi, kemudian wal qawaidul usliyah, kemudian ketiga ada apa namanya? Al-ahkam al-far'iyah. Jadi udah ada sistem yang dibangun untuk menetapkan suatu fatwa tertentu. Nah, oleh karena itu barangkali sekalian kita masuk pada acara yang acara yang kita tuju, karena kita sudah sepakat menetapkan saudara Reza dan kawan-kawan sebagai hari ini al-musbit, karena beliau menetapkan bahwa cadar itu hukumnya wajib, ya, berbeda dengan pandangan Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya.